Halo Sobat Bima, selamat datang di Bimbingan Alumni. Di video kali ini, Sobat Bima akan ditemani oleh aku, Kak Usman. Kita akan membahas soal-soal pengetahuan dan pemahaman umum untuk UTBK SNBT. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita mulai. Let's go! Sobat Bima, kita mulai pembahasannya dari soal yang pertama. Soalnya adalah frasa diperbantu pertumbuhan terumbu karang dengan memakan alga atau pesaing terumbu karang. Stok ikan terjaga dengan memangsa ubur-ubur yang merupakan pemangsa benih ikan. Dan dipangkas helaian lamun yang sudah tua untuk memudahkan tumbuhnya yang muda. Pada kalimat 3 dapat diperbaiki menjadi, nah, kalau Sobat Bima perhatikan, ini disebut sebagai frasa paralel. Atau nama lainnya adalah paralelisme. Nah, frasa paralel ini adalah memastikan kesejajaran frasa agar mudah dimengerti. Untuk itu, Sobat Bima harus perhatikan frasa yang digunakan. Nah, kalau kita lihat di sini, setiap frasa itu pasti memiliki kata, khususnya kata kerja. Dalam hal ini, kata kerjanya masih menggunakan imbuhan yang berbeda. Nah, untuk sejajar, Sobat Bima harus mengganti kata kerjanya dengan imbuhan yang sama. Khususnya menggunakan imbuhan me. Nah, kita lihat terlebih dahulu kata kerjanya apa saja. Pada unsur yang pertama, ini adalah unsur yang pertama, dipisahkan oleh titik koma. Idealnya dipisahkan oleh koma ya, bukan titik koma tapi koma. Ini adalah unsur yang pertama. Kata kerjanya adalah kata dibantu. Jadi diubah menjadi membantu. Lalu unsur yang kedua adalah stok ikan terjaga dengan memangsa ubur-ubur yang merupakan pemangsa benih ikan. Ya, tanda bacanya juga menggunakan tanda baca koma. Di unsur yang kedua ini, kata kerjanya adalah terjaga menjadi menjaga. Lalu unsur yang ketiga adalah dipangkas helaian lamun yang sudah tua untuk memudahkan tumbuhnya yang muda. Nah, ini kata kerjanya adalah dipangkas menjadi memangkas. Jadi, perbaikannya adalah mengubah kata kerja dan mengganti tanda baca, yaitu tanda baca koma. Tanda bacanya jadi tanda baca koma. Nah, dari sini berarti kita harus pastikan kata kerjanya menjadi membantu, menjaga, dan memangkas. Membantu, menjaga, memangkas. Lalu konjungsi yang digunakan adalah dan.
Nah, kalau kita lihat pilihan jawaban yang A, membantu, lalu masih menggunakan titik koma berarti bukan pilihan yang tepat. Masih terjaga di sini, seharusnya menjaga. Lalu membantu, masih menggunakan titik koma, jadi bukan pilihan yang tepat juga. Lalu yang berikutnya yang C, sudah menggunakan kata kerja membantu, tetapi masih menggunakan titik koma, jadi tidak tepat. Lalu yang D, membantu, menjaga, memangkas, sudah menggunakan koma, tapi masih menggunakan atau, jadi tidak tepat. Nah, yang tepat adalah yang E. Membantu, lalu menjaga, dan memangkas. Menggunakan tanda baca koma dan konjungsi dan. Jadi yang tepat jawabannya adalah yang E. Sobat Bima, kita lanjutkan pembahasan soal yang kedua. Soalnya adalah pola kalimat yang sama dengan pola kalimat satu dalam bacaan tersebut adalah, nah, kita identifikasi dulu kalimat pertama. Setelah itu baru kita lihat pola kalimatnya. Yang dilihat dari subjek, predikat, objek, keterangan, dan pelengkap. Baik, kita lihat dari kalimat yang pertama. Kalimat pertama di sini berbunyi, penyu merupakan hewan laut yang memiliki peran vital bagi ekologi laut. Ini adalah kalimat pertama yang harus kita identifikasi pola kalimatnya seperti apa. Nah, di sini penyu itu merupakan subjek, lalu merupakan adalah predikat, kemudian hewan laut yang memiliki peran vital bagi ekologi laut itu adalah pelengkap. Jadi polanya subjek, predikat, dan pelengkap. Nah, kalau kita identifikasi lebih lanjut, sebenarnya pelengkap itu dari hewan laut yang memiliki peran vital, sementara bagi ekologi laut itu adalah keterangannya. Tapi ini secara keseluruhan bisa kita identifikasi sebagai pelengkap. Jadi polanya subjek, predikat, dan pelengkap. Nah, sekarang kita lihat dari pilihan jawaban. Siva mendengar musik di rumah. Siva itu adalah subjek, mendengar itu adalah predikat, musik adalah objek, dan di rumah adalah keterangannya. Jadi polanya adalah SPOK. Lalu, mahasiswa sedang berdiskusi di kelas. Mahasiswa adalah subjek, sedang berdiskusi itu predikat, di kelas itu adalah keterangan. Lalu pilihan jawaban yang C, akhirnya itu adalah konjungsi. Agunan itu tersambar petir yang sangat dahsyat. Agunan itu adalah subjek, tersambar predikat, petir itu objek, yang sangat dahsyat itu adalah keterangannya. Kemudian, botol itu berisi susu. Botol itu merupakan subjek. Lalu berisi itu adalah predikatnya. Ya, susu itu adalah pelengkapnya. Lalu yang E, Aini sedang berlatih menyanyi di ruang kesenian.
Aini itu subjek, sedang berlatih itu predikat, ya, menyanyi itu objek, di ruang kesenian itu adalah keterangan. Ya. Tapi dalam konteks ini sedang berlatih menyanyi itu bisa menjadi satu kesatuan predikat. Jadi pola yang sama dengan kalimat satu, yaitu subjek, predikat, dan pelengkap adalah botol itu berisi susu. Botol itu subjek, berisi itu predikat, dan susunya adalah pelengkapnya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Sobat Bima, kita lanjutkan pembahasan kita ke soal yang ketiga. Soalnya adalah kalimat yang tidak padu dalam bacaan tersebut terdapat pada kalimat, ya, yang ditanyakan adalah kalimat yang tidak padu. Kalau ada pertanyaan mengenai kalimat yang tidak padu, kunci bagi Sobat Bima dalam menjawab adalah, pertama, kaitkan dengan kalimat utama. Umumnya kalimat utama ini berada pada awal paragraf. Kenapa kalimat utama? Karena kalimat utama berisi ide pokok atau gagasan utama. Kemudian setelah mengaitkan dengan kalimat utama, coba kaitkan pula dengan kalimat sebelumnya. Nah, apabila tidak terkait dengan kalimat utama, tidak terkait dengan kalimat utama dan tidak berkaitan pula dengan kalimat sebelumnya, maka otomatis ini akan menjadi kalimat tidak padu karena tidak sinkron. Kenapa tidak sinkron? Karena ada kesalahan. Kesalahannya itu dapat berupa struktur maupun pemilihan kata ataupun ejaannya. Nah, kita lihat di dalam bacaan. Di sini ada 7 kalimat. Ya, yang muncul dalam pilihan jawaban adalah kalimat ke-7, 6, 5, 3, dan 2. Kita mulai dari kalimat ke-7 terlebih dahulu. Dengan demikian, kami berpartisipasi dalam mengurangi ancaman terhadap laut kami. Oke, ada 2 kata kami di sini. Idealnya di dalam satu kalimat hanya ada 1 kata saja. Jangan diulang kembali. Apalagi kata tersebut merupakan kata yang sama. Ya, sudah ada 1 kesalahan. Kemudian kita coba kaitkan dengan kalimat utama di paragraf tersebut. Kalau kita lihat, kalimat utamanya ada pada kalimat keempat, karena ini adalah paragraf kedua. Nah, di kalimat keempat pada paragraf kedua ini, yang dibahas adalah punahnya penyu. Kepunahan penyu tersebut
ternyata dapat mengganggu rantai makanan. Makanya yang dibahas adalah kepunahan penyu. Lalu di kalimat berikutnya diperjelas mengenai kemungkinan yang terjadi apabila penyu punah. Dampaknya apa? Ada pada kalimat kelima. Lalu di kalimat keenam kita harus ikut serta. Berarti ini adalah imbauan. Dan terakhir merupakan simpulannya. Jadi kalimat ketujuh adalah simpulan dari paragraf tersebut. Nah, kalimat ketujuh pasti akan berkaitan dengan kalimat keenam. Idealnya seperti itu. Ya, jadi membahas mengenai kepunahan penyu. Ya, di sini ditutup dengan partisipasi untuk mengurangi ancaman terhadap laut, yaitu merupakan upaya untuk tidak membuat penyu menjadi punah. Lalu, kalau kita lihat di kalimat ke-6, kita harus ikut serta dalam melestarikan penyu dengan tidak mengonsumsinya, memperdagangkannya, bahkan memeliharanya sebagai hewan peliharaan. Nah, di sini yang digunakan adalah kita. Berarti, si penulis hendak melibatkan pembaca. Penggunaan kata kami ya hanya melibatkan penulis dan juga orang-orang yang terlibat dalam proses penulisan. Tetapi ketika menggunakan kata kita berarti yang terlibat adalah penulis dan pembaca. Jadi seharusnya di sini menggunakan kata kita. Dengan demikian, kita berpartisipasi dalam mengurangi ancaman terhadap laut. Stop di situ. Tidak perlu ada kata kita lagi. Jadi di sini kesalahannya ada pada yang pertama pengulangan kata yang sama. Dan yang kedua, penggunaan kata kami seharusnya menggunakan kata kita. Jadi, jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang A. Kalimat ke-7. Sobat Bima, kita lanjutkan pembahasan kita ke soal yang keempat. Soalnya adalah kalimat yang mengandung makna lain dari yang tertulis adalah kalimat. Nah, di soal ini yang ditanyakan adalah makna lain dari yang tertulis. Berarti Sobat Bima ditanyakan mengenai konotasi. Artinya adalah makna yang tidak sebenarnya. Nah, makna yang tidak sebenarnya ini dapat berupa ungkapan ataupun istilah. Jadi, cari yang bukan denotatif. Nah, kita identifikasi dari pilihan jawaban yang tertera, yaitu kalimat 1, 3, 5, 6, dan 7. Kita lihat di kalimat yang pertama. Penyu merupakan hewan laut yang memiliki peran vital bagi ekologi laut. Nah, dalam hal ini biasanya di kalimat pertama itu mengandung kalimat denotatif. Kenapa? Karena di kalimat pertama itu berisi ide pokok dan gagasan utama yang harus lugas, sehingga tidak ambigu dan membingungkan pembaca. Jadi, kalimat pertama itu sudah pasti denotatif. Terbukti di sini, hewan laut yang memiliki peran vital, peran penting bagi ekologi laut. Lalu kita lanjut ke kalimat ketiga. Mereka diperbantu pertumbuhan terumbu karang dengan memakan alga
atau pesaing terumbu karang, stok ikan terjaga dengan memangsa ubur-ubur yang merupakan pemangsa benih ikan dan dipangkas layan lamun yang sudah tua untuk memudahkan tumbuhnya yang muda sehingga dapat menjadi habitat pembibit ikan. Nah, di sini ya, kalau kita lihat di unsur ketiga dari frasa di kalimat ketiga itu mungkin akan menjadi makna yang tidak sebenarnya. Tetapi dalam konteks ini ya, ini masih menjadi makna denotatif dalam konteks memangkas helaian lamun yang sudah tua untuk memudahkan yang muda sehingga menjadi habitat pembibitan ikan. Jadi masih denotatif. Kita lanjutkan ke kalimat kelima. Jika hal ini terjadi, maka akan merugikan umat manusia dalam ketahanan pangan dalam hal stok ikan dan komoditas laut lainnya. Nah, ini sebenarnya adalah kalimat yang tidak efektif karena ada kata dalam yang diulang sebanyak 2 kali. Ya, seharusnya jika hal ini terjadi, maka akan merugikan umat manusia dalam ketahanan pangan yang mempengaruhi stok ikan dan komoditas laut lainnya. Seharusnya seperti itu. Ya, tapi kita sekarang fokus pada makna yang tidak sebenarnya. Di sini muncul makna yang tidak sebenarnya, yaitu ketahanan pangan. Dalam hal ini bukan pangannya yang bertahan, tetapi ketahanan pangan itu maksudnya adalah ya, jadi bukan kekuatan untuk bertahan pada pangan, tetapi makna sebenarnya adalah ketersediaan, distribusi, dan konsumsi makanan secara sistematis dan terstruktur. Nah, itu adalah arti dari ketahanan pangan yang sebenarnya. Nah, dalam hal ini ketahanan pangan bukan merupakan makna yang sebenarnya. Jadi bukan pangannya yang bertahan, tetapi upaya yang dilakukan manusia untuk membuat ketersediaan, distribusi, dan konsumsi makanan itu menjadi sistematis dan terstruktur. Jadi jawaban yang tepat adalah kalimat kelima, terutama pada kata ketahanan pangan. Bagaimana Sobat Bima? Sudah mulai paham kan? Ingat ya, kunci sukses UTBK SNBT untuk pengetahuan dan pemahaman umum adalah latihan soal yang rutin dan pemahaman konsep yang kuat. Kira-kira kita bahas apa lagi ya? Yuk tuliskan di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Serta nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video-video pembelajaran dari bimbingan alumni lainnya. Bimbingan alumni, yakin bisa, pasti bisa. Saya pilih bimbingan